Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi daraini amin. Fatafa'al bil khairi tajidu. Kemarin telah dijelaskan bahwa jadilah orang yang optimis. Orang yang optimis dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka orang itu akan mendapatkannya. Jangan pesimis, optimislah, dia akan mendapatkan. Allah menurunkan surat pertama dalam Al-Quran adalah Iqra. Kenapa kok Iqra? Itu menjadi ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, karena Iqra itu amrun mubashir, perintah langsung dari Allah. Perintah itu yuriduka antastakhdima qudratal aqli. Ini terpentingnya. Kenapa pakai Iqra? Karena Allah yuriduka antastakhdima qudratal aqli. Allah menginginkan Anda untuk bagaimana Anda menggunakan kemampuan akalnya. Seolah-olah kemudian mengatakan faqauli tafa'alu, ucapan saya tafa'alu itu merupakan perintah kata kerja yang terus menerus. Jadi orang optimis itu perintah optimis adalah perintah yang terus menerus di setiap zaman. Zaman apa saja, zaman corona, ya harus kita optimis. Tidak ada corona, ya harus kita optimis. Setiap bangun pagi optimis, Ada corona atau enggak ada corona. Ada corona juga tetap optimis. Nah, itulah sesungguhnya orang hidup. Annal khaira huwa al-wasilah. Jadi bahwa kebaikan itu menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan sesuatu. Kita diperintah optimis dengan sesuatu yang baik, maka Anda akan menemukan melakukan sesuatu yang baik apa saja, di musim apa saja, di situasi apa saja, lakukan yang terbaik. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik itu adalah perantara, wasilah. Fama hiya an-natijah, kemudian apa hasilnya? Hasilnya adalah hiya tajiduhu, Anda menemukannya. Fatafa'alu bil khairi tajiduhu. Fatafa'alu bil khairi tajiduhu. Optimislah dengan hal-hal yang baik, maka Anda akan mendapatkannya. Aya indama tatafa'alu bi syai'in tajidu hadza syai' wa hadza min qawanin nasyatatil aqli. Ketika Anda melakukan kebaikan, kebaikan apa saja, kok Anda mendapatkannya
itu termasuk hukum kegiatan akal. Qawanin nasyatatil aqlil batin itu termasuk hukum kegiatan akal batin. Jadi misalnya begini, Anda di sini aja di pesantren, nggak usah disuruh ada orang tahu atau ada orang nggak tahu, saya tahu atau nggak tahu. Pagi-pagi siap ngajak temennya dibangunkan untuk berangkat ngaji. Saya tahu atau tidak tahu, sudah ada yang ordinatori. Disuruh atau tidak disuruh. Itu akal batin kita yang biasa kayak gitu, itu kan melakukan kebaikan, nggak disuruh, belum kelihatan, nggak ada gajinya. Tapi karena itu kebaikan, itu akan membawa Anda terbiasa untuk melakukan kebaikan. Ketika demikian, orang temannya akan melihat, baru melihat nih, pilihan ketua kelas, pilihan ini, oh dia pantas, oh dia pantas. Jadi sesungguhnya kepantesan misalnya untuk jadi apa-apa, dipilih jadi Pak Lurah, jadi Pak RT, jadi Pak RW, jadi Pak Wali Kota, jadi Gubernur, jadi Bupati, itu ya kayak gitu. Oh dia pantas. Jadi Ketua NU, oh dia pantas. Kenapa? Karena Anda telah melakukan macam-macam hal yang orang itu tahu. Ketika orang itu tahu, kamu tidak pernah mengambil sesuatu apapun. Nah, disitulah letaknya yang disebut qawanin nasyatatil aqlil batin alladzi yaqulu inna ayyu syai'in, apa saja, sesungguhnya apa saja, tafakkaru fihi, yang Anda berpikir padanya, yattasi, maka akan meluas, wayantasir, dan berkembang. Wayantasir, badan berkembang, min nafsin nawi, dari hal yang sama. Wayanjadhibu ilaika min nafsin naw, dan akan menarik pada Anda, wayanjadhibu, dan menarik ilaika pada Anda, min nafsin nawi, dari hal yang sama. Fa indama tufakkir, ketika Anda berpikir bitafaul, dengan optimis, yanjadhibu ilaika, yanjadhibu, menarik, ilaika, padamu, min nafsin naw, pada hal yang sama. Fatafa'alu bil khairi tajiduhu, maka optimislah dengan hal-hal yang baik, Anda akan menemukannya. Jadi Anda di rumah nanti sregep gitu kerja di masyarakat, tiba-tiba ada pilihan lurah, orang-orang pada ngomong ke Anda, oh biar dia aja lah jadi lurah, itu enak, orangnya sregep, ini. Padahal ketika Anda melakukan itu ya nggak diminta, nggak apa, tapi karena Anda punya pikiran sendiri, kemudian orang-orang menilai Anda mampu dan menilai Anda baik. Ketika orang itu menilai Anda mampu dan Anda baik, itu namanya konun. Ini konun al-injidab. Jadi al-injidab itu namanya konun al-injidab, hukum tarik menarik. Jadi Anda tertarik jadi hebat, Anda tertarik jadi baik dari melakukan kebiasaan kayak gitu. Jadi sesungguhnya nggak susah kan? Nggak susah, yang penting ada mau aja. Kadang orang itu terbunuh oleh kepandaiannya sendiri. Kepandaiannya itu gini,
merasa dia pandai, merasa dia S1, merasa dia S2, bahkan merasa dia S3. Dia nggak mau melakukan yang kayak gitu. Akhirnya walaupun S3 atau S2, ya nganggur aja. Karena apa? Ya konul injidabnya, hukum menariknya itu menarik ke tidak baik. Walaupun S3, nggak pernah optimis, nggak pernah melakukan apa-apa, masyarakat nggak ngerti. Ya masyarakat nggak ngerti aja. Itu namanya konun al-injidab. Tapi kalau Anda sregep, taktis, sopan santun, bahasanya baik, nggak harus terlalu pinter sekali kalau masyarakat merasa, oh ini orang kok bagus ini. Itu Anda akan mendapatkan sesuatu dari situ, walaupun tidak diharapkan, walaupun Anda tidak mengharapkan. Nah itu yang disebut qanun al-injidab, hukum tertarik, attractive law, namanya attractive law. Wa qanunur rujuk, dan hukum referensi. Hukum referensi itu kayak gini. Orang itu apa yang ada di pikirannya dan apa yang ada di otaknya, apa yang ada di matanya. Kalau si bejo itu sregep setiap pagi, nyapu keliling. Ini. Nggak usah disuruh. Kita yang melihat, Pak gurunya melihat, ini melihat. Oh, ada sesuatu. Ini ada kerjaan kayak gini, baiknya siapa ya? Dipikir. Oh, bejo. Orang sekaligus spontanitas akan mereferensikan itu. Kalau kita menampakkannya ke publik itu apa? Melakukan sesuatu yang kayak apa? Sehingga publik itu ngerti. Oh, dia. Kalau ada kasus apa saja di publik sekarang, politik, secara politik, karena misalnya saya di NU biasa menjelaskan persoalan apa saja di NU, maka TV taunya itu aja, yang diundang itu aja, kan kayak gitu. Nah itu namanya qanunul injidab wa qanunur rujui. Itu wa qanunu jawani bil khawatir, qanun jawani bil khawatir, dan termasuk hukum sekitar resiko. Nah, ketika orang melihat kita itu mampu sesuatu, dilihat, dia saja dipilih, maka ketika dipilih kita mau dan jalan. Itu sekaligus ketika ada qanun al-injidab wa qanun ar-rujuk, maka ada satu lagi sekaligus di situ, wa qanun jawani bil khawatir, hukum sekitar resiko. Hukum sekitar resiko. Jadi resikonya begini. Ketika orang memilih Anda karena Anda dianggap mampu, nah, jalanlah kita. Ketika jalan, ini di sini ada banyak resiko. Kalau baik, senang, dipakai lagi. Kalau tiba-tiba kita mengira Anda itu mampu ini, mampu itu, dipilih ternyata nggak mampu, maka resikonya besok tidak dipilih lagi, atau besok tidak diundang lagi. Nah, ini berlaku. Jadi ketika kita
memang kelihatan di publik orang itu ngerti sesuatu tentang Anda, orang itu akan kena hukum ketertarikan kepada Anda. Qanunun al-injidab, hukum ketertarikan. Nah, kalau ternyata Anda udah melakukan kok seneng orang, itu orang-orang kena hukum namanya qanunur ruju'i, hukum referensi. Hukum referensi, hukum kembali, itu artinya oh dia aja. Oh dia aja. Orang kalau sudah ngomong oh dia aja, itu namanya orang sudah memberi referensi. Tapi sesungguhnya di dalam dua hukum itu, hukum ketertarikan, qanunul injidab, dan hukum referensi, qanunur ruju'i, itu di dalamnya ada qanunu jawani bil khawatir, hukum sekitar resiko. Resikonya kalau Anda baik, tepat, seneng diundang lagi. Kalau nggak seneng, nggak diundang. Itu resikonya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alu hadhil qawanin tanjadibu ilaika. Wallahu bermula Allah, itu yaj'alu menjadikan siapa Allah hadhil qawanin pada hukum-hukum ini tanjadibu menarik apa hukum ini ilaika pada Allah, ilaika pada Anda. Jadi yang menjadikan orang itu tertarik sama Anda, orang menolak sama Anda, itu adalah Allah yang menjadikan. Nah, ketika atau kebalikannya gimana? Ada orang ngusulin, ini nama Muhammad bin Fulan ini bagus pidatonya. Diundang. Wah, karena kena promosi oleh orang ngomong gitu, dicoba diundang. Nah itu di situ namanya qanun al-injidab, hukum ketertarikan. Ketertarikan sama apa? Tertarik dengan omongannya orang tadi. Ketika pidato, orang setempat di situ tidak senang. Ketika tidak senang ya nggak mau ngundang lagi. Itulah yang namanya qanun jawanibil khawatir. Ada resiko di situ. Nah, maka kita orang hidup untuk cepat jadi sukses, you harus menampakkan di publik, di orang sekelilingnya yang menurut Anda, siapalah sekelilingnya itu, bahwa Anda mampu. Mampu apa? Mampu yang kau senangi. Mampu pada yang Anda senangi. Ini yang terpenting. Anda mampu, Anda senang itu, orang senang itu, sudah jadi itu Anda itu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah itu yaqulu, berkata siapa Allah, li syai'in, untuk sesuatu, kalau dia menghendaki, kun fayakun, jadilah engkau, fayakun, maka jadi. Nah, kalau Allah sudah bersama usaha Anda tadi, usaha memantaskan diri di depan publik, di depan orang, pantaskan diri, maka Allah juga mengatakan kun fayakun, jadilah Anda. Banyak cerita, ada anak SD tanpa sekolah, SD-nya nggak lulus, dia jadi pembantu di rumah seorang dokter yang dokter tukang melahirkan. Tadinya dia hanya ngepel-ngepel rumah saja, nggak ngerti, ngepel rumah saja nggak, caranya ngepel nggak ngerti, karena biasa di kampung ukuran bersihnya dokter dengan ukuran bersihnya orang di kampung itu berbeda.
Oleh orang kampung sudah dianggap bersih, oleh dokter belum bersih. Nah, itu persepsi kayak gitu pun sudah bisa membedakan. Tapi karena mau belajar, dia mencoba kayak apa sih persepsi dokter itu. Oh bagus, rapi. Ternyata dia berusaha rapi. Ketika rapi, setiap ada orang melahirkan, lama-lama dia dipanggil, coba ikut sini, coba ikut sini. Lama-lama dia disuruh bantu, akhirnya dia pinter. Pinter apa? Dia pinter melahirkan, karena tadi diajari oleh dokter. Pulang kampung, pada waktu itu masih boleh pulang kampung lebaran. Lebaran pulang kampung, kalau sekarang nggak boleh pulang kampung. Ketika pulang kampung, tetangganya ada yang melahirkan. Lah tetangganya itu ngertinya apa? Oh dia dokter, tukang melahirkan. Diundang melahirkan. Dia membantu melahirkan, dibantu tetangganya. Nah lama-lama orang pada datang ke situ, ke rumahnya dia. Lama-lama banyak, 1, 2, 3. Sampai rumahnya nggak muat bikin emper-emperan. Sampai rumahnya nggak muat, rumahnya semua jadi tempat orang melahirkan. Lama-lama dokternya itu disuruh jadi dokter di rumahnya dia. Itu. Nah, ketika dokternya dia yang dia tadinya kerja jadi sekarang jadi dokter di rumahnya dia, kebalik nggak dia? Kebalik nggak? Siapa bosnya? Ayo. Siapa bosnya? Pembantu itu kan. Nah, semudah itu. Jadi ketika publik ngerti dia mampu jadi orang yang melahirkan, membantu melahirkan, itu namanya konun injida. Hukum ketertarikan. Nah, ketika ketertarikan kemudian orang itu meminta dia, ternyata mampu benar dan bisa. Nanti akan keluar muncul lagi namanya konun ar-ruju. Hukum referensi. Orang ketika ngerti kan ngereferensikan kan? Oh kesana dia, dia bisa melahirkan, dia bisa melahirkan. Tapi ketika melakukan itu sekaligus ada konun jawani bil khawatir. Hukum sekitar resiko. Resiko diterima oleh masyarakat dengan resiko ditolak oleh masyarakat. Nah, ketika rumahnya dibesarin, jadilah rumah sakit bersalin. Dokternya yang jadi bosnya, sekarang pembantunya yang jadi bosnya di kampung. Nah, kenapa orang mau begitu? Karena si pembantu tadi optimis dengan kebaikan. Kebaikannya apa? Dia itu mau melakukan apa saja di rumahnya dokter itu ketika dia jadi pembantu. Nggak usah disuruh, nggak ini, sehingga dokternya seneng, akhirnya dikasih kepercayaan, akhirnya dia mampu. Lah itulah yang disebut tafa'alu bil khairi tajiduhu. Optimislah Anda dengan melakukan sesuatu yang baik, disuruh atau tidak disuruh, karena itu sesungguhnya kepentingan Anda, tajiduhu, maka Anda akan mendapatkannya. Nah, ketika Anda melakukan yang semacam ini, kayak tadi, pembantu melakukan kebaikan di rumahnya dokter itu dengan membantu menyiapkan alat-alat untuk melahirkan, dia memegangi, awalnya dia macam-macam itu, disuruh ini mau, disuruh itu mau, tanpa lelah, bersamaan dengan usahanya pembantu itu, Allah mengatakan kun fayakun, maka dia jadi itu.
Jadi apa? Orang yang hebat. Fala Buddha maka wajib wa antati'a dan hendaknya Anda taat Allah pada Allah Ta'ala. Wa takhallaso dan hendaknya Anda ikhlas lahu pada Allah. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu kayak tadi, kayak pembantu yang tadinya disuruh-suruh, pokoknya bekerja baik aja, tafa'alu bil khair, optimis dengan yang baik, kerja yang bagus, ikhlas karena Allah. Jadi nggak karena takut sama dokternya, nggak takut karena saya, nggak usah diuber-uber, nggak usah disuruh oleh takrir oleh siapa, Anda datang ke sini. Watuhibbuhu dan Anda mencintainya. Wabiwafa intam dan dengan sepenuhnya. Wabiwafa intam dan dengan sepenuhnya. Wasaufa yu'tikallah, Allah akan memberikan padamu. Wasaufa yu'tika dan akan memberikan padamu siapa Allahu Allah, ma akan sesuatu turidu yang Anda kehendaki. Kalau tadi Anda melakukan seperti ikhlasnya, contohnya tadi pembantu itu, Allah akan bukain jalan dan akan mengasihkannya sesuatu yang kau mau. Semudah itu. Mudah kan? Nah sekarang, dari sekarang you maunya ingin jadi apa? Politikus, dokter, kiai, bisnismen, tentuin dan lakukan dari sekarang. Mau jadi apa? Itu. Nah caranya sesimpel itu tadi. Kalau Anda ingin jadi kiai, ketua NU, penceramah di televisi, ya gampang, dari sekarang mulai, kan kelihatan. Oh ini bagus. Latihan dari sekarang. Sehingga orang ngerti dulu, nanti akan ada hukum ketertarikan. Qanun al-injidab, wa qanun ar-ruju'i, wa qanun jawanibil khawatir. Nah itu. Kalau sudah Anda lakukan dengan benar dan baik, entah bagaimana, situasi kayak situasi ada corona atau nggak ada corona, situasi lagi sumpek, punya duit atau nggak punya duit, situasi macam-macam. Ikhlas karena Allah lakukan. Misalnya sekarang di situasi corona, orang pada pusing semua, bingung semua, kerja harus dari rumah. Ya cari dong sesuatu, idrok dulu intinya. Mau melakukan apa dalam situasi kayak gini? Kemarin sudah dijelaskan tentang idrok. Nah, sekarang fala buddha wa an tataqarraba minallah. Jadi Allah wa sawfa yu'tikallah ma turid. Allah akan mengasih kepada Anda apa-apa yang Anda mau. Stepnya gimana? Stepnya satu, fala buddha anta taqarroba minallah. Step satu, Anda harus mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau kasusnya tadi itu pembantu, kalau pembantunya tidak mendekatnya, melakukan sesuatunya, membantunya dokter itu bukan karena Allah, itu mikir kayak gini, dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai jam 4 pagi, nggak tidur, masih dibangunin terus, suruh bantu ada orang melahirkan, kan nggak tentu pakai jam berapa. Itu kalau nggak ikhlas karena Allah, gajinya cuma 1 juta, ininya cuma ini, ya dia sudah gereneng dan nggak mau melakukan yang baik. Maka syaratnya nomor 1 melakukan apa saja yang ada konun injidabnya, konun arruju'inya, itu 1, fala buddha wa anta taqarroba minallah.
dekat dengan Allah artinya melakukan apa saja hanya karena senang kepada orang, bantu, lakukan untuk orang banyak. Kalau Anda mau melakukan apa saja yang Anda senang, nah kalau misalnya Anda pulang di kampung, ada anak tetangga 2, 3 diajari ngaji. Nanti orang kampung ngerti anak-anaknya, anak-anak yang lain diundang atau akan ngikut lama-lama 5, 6, 10, 20 30, sudah semudah itu. Ini maftuhan yang sering di sini gelundang-gelundung tidur, saya taruh di Bogor. Di Bogor ada anak main 1, 2, 3 diajari ngaji. Sekarang udah mulai banyak. Begitu pula ketika ada bapak-bapak di situ di masjidnya dia adakan jamaah. Lama-lama orang keliling datang. Ketika orang datang ngomong, sekarang jamaahnya sudah banyak, majelis taklimnya sudah banyak. Itu hanya berapa hari? Hanya baru berapa hari. Gitu loh. Semudah itu. Jadi artinya apa itu? Tafa'alu bil khairi tajiduhu. Optimis melakukan sesuatu yang baik, maka akan Anda mendapatkan. Syaratnya 1, dekat dengan Allah. Artinya jangan karena ingin dibayar, jangan karena ingin itu. Kalau sudah ingin itu, ya nggak akan dianggap oleh orang. Tapi kalau nanti sudah jadi, ya sudah di-manage sendiri. 1 karena Allah. Nomor 2, watuhibun nas, seneng kepada orang. Senyum terus, senang, walaupun ngasih kegiatan apa yang berat yang ini, lakukan dengan senang. Watuhibun nas. Yang ketiga, watamuddu lahum yaddal auni wal musa'adah. Ulurkan tangan kepada mereka. Watamudu dan mengulurkan siapa kamu lahum pada mereka al-auna yadalauni akan bantuan, wal musa'adah maksudnya bantuan. Jadi niatnya Anda bantu terus. Nah, bantu itu artinya yadalauni, tangan yang mau memberi. Nah, kalau kita bantu tangan di atas, ngasih ini, bantu pikiran, bantu tenaga, bantu ini, sergap begitu, itu artinya kita memberi. Kalau orang sudah melihat kita suka memberi begitu, memberi itu bos. Mereka akan menghormati walaupun tidak diminta untuk menghormati. Mereka akan appreciate walaupun tidak diminta untuk appreciate. Berharga Anda itu. Nah, maka santri-santri Darul Ukhwah diajari kitab ini agar cepat mampu untuk dirinya sendiri melakukan kapan saja, sehingga pulang sudah nggak takut ingin jadi apa. Sudah nggak takut cari kartu kerja, nggak takut, nggak terlalu penting itu kartu kerja. Kalau Anda semua sudah memposisikan diri kayak tadi, mudah sekali. You lihat saja sekarang maftuhan. You lihat saja sekarang yang kemarin saya taruh Mujib namanya, di mana itu? Di Rumpin. Sekarang sudah banyak. Hanya kayak gitu caranya. Nah, ya, itu jadi syaratnya mendekat dengan Allah. Mendekat dengan Allah artinya jangan semuanya dihitung dengan uang, dihitung dengan duit, dihitung dengan kekayaan. Hitungannya karena Allah. Sudah kalau karena Allah, orang akan melihat ini kok bagus. Nomor 2, watuhibun nas, Anda harus senang pada manusia. Maka nanti manusia-manusia itu senang ke kamu. Kalau orang-orang sudah senang ke Anda, ya sudah, itu namanya Anda sudah jadi.
Wa tamuddu lahum yaddal auni wal musaadah. Step ketiga, lakukan Anda memberi. Memberi apa saja, memberi pikiran, memberi ini. Karena apa? Kalau memberi itu tangan di atas. Tangan di atas itu bos. Bos itu pimpinan. Pimpinan itu dihormati. Jadi minta dihormati itu jangan minta-minta, tapi memberi. Ya memberi apa saja. Kalau Anda sudah memberi, orang lain merasakan, Anda dengan sendirinya langsung menjadi orang yang dihormati. Wa tamuddu lahum yaddal auni wal musaadah. Wa tataqarrabu biha ula'in nas ilallah. Nah, step yang keempat, kalau Anda sudah mampu menjadi tangan di atas, memberi tadi kepada manusia, entah ilmunya, entah apanya, seperti tadi pembantu itu membantu memberi kepada dokter itu lillahi ta'ala sehingga tidak kenal waktu memberikan tenaganya. Maka dokter itu mau juga akhirnya jadi kulinya dia. Coba bayangkan itu. Nah, kalau sudah step ketiga, baru step keempat. Wa tataqarrabu biha ula'in nas ilallah. Kalau orang-orang itu sudah senang Anda, sudah mau nerima Anda, dokternya sudah mau nerima itu, suruh bantu di rumahnya pembantunya itu. Apa? Ajaklah mereka untuk mendekatkan diri pada Allah lagi. Ajaklah berkarya lillahi ta'ala seperti Anda. Loh, itu baru niket lagi, ke atas lagi, besar lagi, besar lagi. Jadi kalau Anda misalnya jadi ketua NU, sebelum jadi ketua NU lakukan baik ngurusi NU. Oh, ketika pilihan melihat, oh itu dia bagus, itu dia aja jadi ketua, jadilah Anda ketua. Ketika jadi ketua, maka jadikan mereka senang orang kepada Anda senang kepada mereka, pada yang dipimpin NU. Nah, setelah Anda ingin besar lagi, watamuddu lahum yaddal auni. Anda harus bisa memberi. Memberi itu tidak hanya uang, ilmu, pikiran, gagasan Anda kasih. Kalau sudah itu juga, nomor empatnya, watataqarrabu biha ula'in nas ilallah. Orang-orang NU yang Anda pimpin mampu itu, ajak berbuat seperti Anda karena Allah. Kan berarti lebih besar lagi. Nanti akan lebih besar lagi. Anda udah jadi tokoh dunia itu kalau sudah kayak gitu. Haitsu yaqul, sehingga Allah mengatakan, haitsu yaqul, sehingga mengatakan siapa Allahu Allah. Allah berfirman dalam kasus yang kayak gitu dalam Al-Qur'an, dia katakan gimana? Inna la nudhi'u ajroman ahsana amala. Inna, sesungguhnya aku Allah itu la nudhi'u, tidak menyia-nyiakan, siapa aku Allah, ajroman, akan pahalanya orang, ahsana amala, yang paling baik karya ciptanya, kreatifnya, pekerjaannya. Nih, kalau Anda melakukan seperti itu tadi baiknya, contohnya pembantu tadi ikhlas, nggak usah minta kepada orang itu dan nggak usah minta terlalu banyak ngomel ke orang-orang itu. Kalau ikhlas karena Allah, Allah udah menjanjikan nih, inna la nudhi'u ajroman ahsanu amala. Tidak akan sia-sia. Lakukan aja kayak gitu. Saya dari kecil hanya melakukan kayak gitu. Tahu-tahu jadi sekretaris NU wilayah. Karena dulu seneng kita ngurusi NU. Karena kita seneng ngurusi NU, akhirnya Gus Dur bilang kau urusi NU DKI. Saya urusi NU DKI, orang-orang DKI, kau bilang ke saya jadi sekretaris.
Saya urusi NU DKI sampai punya kantor, yang tadinya nggak pernah punya kantor, sekarang punya kantor sendiri dulu dari tangan saya. Orang pada ngelihat, disuruh masuk PBNU. Di PBNU jadi sekjen, di PBNU jadi ketua sampai sekarang. Itu begitu. Lakukan sesuatu karena Allah, bukan karena yang lain, nanti akan naik sendiri Anda itu. Janji Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang yang mau melakukan kebaikan. Karena orang yang melakukan kebaikan, tafa'alu bil khairi tajiduhu. Optimis melakukan kebaikan akan mendapatkan hasilnya. Wa yaqulu, dan begitu pula berkata siapa Allah, wa basyiris sabirin, dan bergembirilah orang-orang yang bersabar. Itu tadi contoh pembantu tadi yang melahirkan itu adalah contoh orang yang sabar. Ngempet diomelin, ya diomelin, orang ikut orang ya ada diomelin, gimana sih suruh bangun nggak bangun-bangun, ya sabar. Terus suruh, tadi kan saya bilang suruh ambil apa? Suruh ambil gunting kok malah palu. Ini untuk melahirkan kok bawa palu, akan kayak gitu. Nah, itu yang begitu akan dihadapi. Wabasiris sobirin, harus bersabar. Masyarakatnya juga nanti tidak langsung bisa nerima senang pada Anda. Wabasiris sobirin. Fala buddha, maka wajib tatadzakar untuk Anda selalu ingat kula dzalik, akan hal itu semua. Yang tadi harus ingat itu semua. Lakukan aja kayak gitu. Falaqad hanal waktu. Falaqad hanal waktu. Sekaranglah waktunya. Falaqad hanal waktu. Sekaranglah waktunya. Antakul, untuk Anda katakan, ya Rob, wahai Tuhanku, ana ataqabbalu, aku menerima nafsi pada diriku, kama ana, seperti adanya saya. Nah, jadi mulai hari ini Anda harus bisa menerima diri Anda itu siapa. Ketika Anda bisa melakukan begitu dan Anda nanti jadi orang hebat, itu Anda sudah waktunya berkata, ya Rob, ana ataqabbalu nafsi kama ana. Wahai Tuhanku, aku terima aku sendiri apa adanya. Jadi dari sekarang Anda juga harus kayak gitu. Anda harus bisa menerima diri Anda, kondisinya sekarang, kondisi apa saja, kondisi apa. Karena kalau tidak, adanya cuma nyalain doang. Babe gue sih jadi orang miskin. Coba kalau babe gue kaya, aku nggak kayak gini, gelasur. Lah itu namanya masih nyalain ke orang lain. Kalau orang sudah nyalain orang lain, babe gue sih jadi orang miskin, babe gue sih. Kalau Anda masih nyalain orang lain kayak gitu, sesungguhnya yang bodoh dan yang tidak mampu adalah Anda. Maka biar tidak perang di pikiran dan di perasaan, dan gak usah diumpet-umpetin orang tuanya itu siapa, bapaknya itu siapa, kayak apa dulu, di mana anaknya siapa, gak usah. Pede aja, bapak saya ini hebat, bapak saya, ibu saya hebat, harus kayak gitu. Nggak hebat gimana? Punya anak, padahal dari pojok sana jauh gitu, ke Jakarta aja belum pernah. Sekarang di Jakarta. Ke Jakarta cuma kali-kalinya ketika diambil mau wisuda, biasanya kayak gitu itu yang saya lihat itu. Nanti ketemu saya ya sekali itu. Gitu.
Ketika mau wisuda aja itu salaman sambil, masya Allah, alhamdulillah, iya nggak ngertinya di sini sampai benjut gitu ya, iya gitu itu. Nah, jadi apa yang harus dikatakan pada diri Anda? Ya Rob, ana ataqabbalu nafsi kama ana. Ya Tuhan, aku terima keadaanku sekarang ini seperti ini. Harus ikhlas itu. Alhamdulillah. Kalau sudah ngomong gitu, itu harus ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya bisa di sini, saya bisa di Jakarta, saya bisa jadi orang hebat. Saya pulang kampung masih disebut kuliah di mana? Jawabnya di Jakarta. Waduh, stop sekali dah. Ayo. Tetanggamu kan top sekali ngelihat Anda kan? Itu. Bapaknya di kampung itu yasinan itu. Ngerumpi. Anakmu nggak kelihatan di mana? Di Jakarta. Ngapain di Jakarta? Kerja apa itu? Kuliah. Waduh. Kampungnya aja bapaknya sudah terbawa itu. Padahal semudah ini nih menjadi orang hebat, ngikutin aja kitab ini tuh pelan-pelan, ikutin aja ini, nggak usah jauh-jauh. Jadi ini kitab mahal ini di UI aja nggak diajarkan ini. Yang diajarkan cuma pesantren sini, toh yang lain nggak ada. Ikutin aja ini. Maka santri yang di rumah wajib ngaji pakai streaming, wajib, tidak boleh tidak. Absen pakai like, nanti dites, dicek. Dan Anda yang datang, yang masih ada ikut di sini, untuk menghubungi mereka. Fa indama nangduru ilal ikhwan as-salatah. Lah ini ada contoh nih, ada cerita kisah nyata orang hebat dari kayak apa? Contohnya begini. Ini cerita nyata menjadi hebat. Fa inda manangzuru ilal ikhwan as-salasa hina qalu innana fi yaumin minal ayam saufa nastati'u an nasna' ta'irah. Ada sebuah cerita nyata dari 3 orang, 3 anak bersaudara atau 3 orang yang punya mimpi nanti pada suatu hari saya akan menciptakan pesawat terbang. Apa ceritanya? Fa'inda manangduru, ketika kita melihat ilal ikhwan, pada saudara as-salasa yang 3, ada 3 saudara. Hina qalu, ketika mereka berkata, innana fi yaumin minal ayam, innana sesungguhnya kami bertiga ini, fi yaumin minal ayam, pada suatu hari nanti, saufa nastati'u, akan mampu siapa kami, mampu anasna atau irotan, untuk menciptakan pesawat terbang. Ada 3 anak, zaman belum ada kapal terbang ini, kapal terbangnya belum ada, belum dibikin. Dulu 3 orang ngomong, ntar kita bisa bikin pesawat terbang. Lah ketika ngomong kayak gitu, apa lu? Bisa apa? Paling diketawain. Lah walam yakun yujad ta'irat fi dzalikal waqt. Walam yakun, dan tidak ada, walam yakun yujad, dan tidak ditemukan, tidak ada apa ta'irat, pesawat terbang fi dzalikal waqt, pada waktu itu. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang. Fakana, maka ada siapa hadum, salah satu mereka itu yalbasu arisha, memakai bulu. Dia memakai bulu, bikin bulu pakai bambu, bulunya dianyam, wayasudu, dan naik siapa ahad, naik fauqal jabal, di atas gunung. Bikin sayap pakai bulu, pakai bambu, diikat di tangannya. Naik ke gunung.
Wakana yadhunnu, dulu dia menyangka, wakana yadhunnu, dulu dia menyangka, anau sesungguhnya dia, indama yalbisur risha, ketika memakai bulu al-kathir yang banyak, fa'inau sesungguhnya dia itu saufayatiru akan bisa terbang. Mislat tuyur, seperti burung. Dia ngeliat burung bisa terbang karena pakai bulu. Dia bikin pakai bulu, kumpulin, pakai bambu, dia nyam, dia naik gunung. Karena dia dengan begitu, dia lagi mau mencari bagaimana barang itu bisa, benda itu bisa terbang. Seperti burung. Fa'indama qafaza, ketika dia lompat min fokil jabali, dari atas gunung, sakoto maka jatuh. Siapa dia? Dia jatuh li'anau, karena sesungguhnya dia itu nasia, lupa bahwa anna hunaka, di sana ada konunan, ada hukum lil jadzabiyah, hukum tarik menarik. Dia lupa kalau ternyata ada hukum tarik menarik. Kalau benda itu lebih berat daripada hawanya, maka dia akan jatuh. Dia nggak ngerti itu, walaupun sudah pakai bulu. Itu karena ada namanya hukum jadzabiyah. Fasakoto, maka jatuh siapa dia, wadakhola, dan masuk al-mustasfa, ke rumah sakit. Jatuh, kan 3 orang, yang satu nyoba jatuh, masuk rumah sakit. Wa inda masu'ada atsani, dan ketika naik siapa atsani, orang yang kedua, waqad labisa, dan telah memakai siapa atsani, arisha, akan bulu, thumma qafaza, kemudian lompat, sakoto, maka jatuh lagi, watakasaro, dan remuk tulang-tulangnya, wadakholal mustasfa, dan masuk rumah sakit. Nah, mikir lagi dia, oh mungkin kayak gini kurang ini, mestinya loncatnya kayak gini. Dia naik lagi yang satu ke gunung, bawa pakai serwiwi, loncat, ternyata jatuh, remuk kakinya, patah-patah, masuk rumah sakit. Wakanan nas, nah pada waktu itu wakanan nas, dan ada pada waktu itu orang-orang itu yusammunahum, orang-orang menamai mereka al-ikhwah al-mutakhallafin, saudara yang terbelakang. Kenapa disebut saudara yang terbelakang? Karena aneh. Loh, ngomong ada gunung tinggi kok dia terjun aja ya pada patah. Orang-orang bilang orang itu disebutnya al-ikhwah al-mutakhallafin, orang-orang yang terbelakang otaknya. Kenapa dibilangin begitu? Li'annahum hawalu dzalika aktsar min marrah. Li'annahum, karena mereka itu hawalu, mencoba siapa mereka, dzalika, akan hal itu, mencoba untuk terbang, aktsar min marrah, lebih dari sekali, sampai ke rumah sakit. Fahawalu ayyughayyiru ar-risha. Fahawalu, maka kemudian mereka mencoba ayyughayyiru, untuk merubah siapa mereka, merubah ar-risha, akan bulunya, diubah ini, diubah itu, sampai bisa terbang. Famarotan yadu'una risan kabiron, sekali yadu'una, mereka menaruh risan, akan bulu kabiron, yang besar, dicoba pakai bulu yang besar. Wamarotan, dan dicoba lagi sekali, dia menaruh risan sogiron, bulu yang kecil. Wamarotan, dan sekali lagi dia menaruh samikan, bulu yang tipis.
Tadinya dikasih yang tebal nggak bisa, kasih yang tipis nggak bisa. Wahakadha dan begitu selanjutnya. Wakanu dan adab siapa mereka itu yaskutuna fi kulli marah. Mereka jatuh setiap kali. Dicoba ini jatuh. Bikin yang tebal jatuh, bikin yang gede jatuh. Jatuh terus, maka orang bilangin orang itu al-ikhwah al-mukhtalifin. Orang yang terbelakang. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu iktasyafu bisodafah. Nah, setelah mikir beberapa kali jatuh, iktasafu kemudian mereka bertiga menemukan bisodafati dengan kebetulan, bisodafati dengan kebetulan menemukan konunat tofu akan hukum mengapung. Jadi kalau tadinya dia hanya tahu hukum yang jatuh berarti kalau ada benda lebih berat BJ-nya dengan hawa, dia akan jatuh. Kalau ada benda dengan air, BJ-nya benda itu lebih berat dengan air, dia akan tenggelam. Kalau ada benda dengan hawa, benda itu lebih berat BJ-nya dengan hawa itu, dia akan jatuh. Tadinya cuma mikir kayak gitu. Ketika dia loncat-loncat jatuh terus. Tapi lama-lama dia menemukan hukum mengapung. Ini benda lebih berat dari hawa, tapi nggak langsung jatuh. Mengapung. Lah, namanya konun at-tofu. Walamak tasafu, ketika Anda menemukan, ketika mereka orang yang bertiga menemukan hadzal konun akan hukum ini, hukum mengapung, qalu mereka berkata, inna konunal jadzabiyah, sesungguhnya hukum tarik menarik ke bumi, al-ardiyah, jadzabiyat al-ardiyah, tarik menarik ke bumi, itu yakulu berkata, ketika ada hukum tarik menarik ke bumi, dia berkata, inna ayyusai, sesungguhnya sesuatu, athqala yang lebih berat minal hawa daripada hawa, itu layatir, tidak bisa terbang. Hukumnya, kalau ada benda lebih berat daripada hawa, maka tidak bisa terbang. Walakinau, tetapi dia antoriki konit tofu, tetapi dia ketika menemukan hukum mengapung, yatiru, maka bisa terbang. Wadalil, bermula dalilnya ala dzalik, atas hal itu, anna ta'irata, sesungguhnya kapal terbang itu athqalu, lebih berat minal hawa daripada hawa. Tapi watatiru, tapi masih tetap bisa terbang. Kenapa? Karena ada konunut tofu, ada hukum mengapung. Nah, yang menemukan hukum mengapung ini orang tiga ini yang tadi perjawabannya sampai pada remuk itu. Wasafina, bermula safina, kapal, itulah tastati'u, tidak mampu, antatfu'a, untuk mengapung, ila idza kanat, kecuali ketika ada apa safinah itu minal khosab, dari kayu. Walakin inda tariqi qanin tofu, ketika menurut hukum ngapung, tatufu, mengapung, wa ingkanat, walaupun ada apa safinah itu minal hadid, dari besi. Tapi karena sudah ada hukum apung ketemu, walaupun dia dari besi, bisa tetap mengapung. Wabitali, kemudian berikutnya, asbah, jadi siapa kulunas, setiap manusia, alladzina kanu, yang mereka dulu itu yusakhoruna, mereka meremehkan, minhum, pada ketiga orang tadi, meremehkan, yakifunal an, sekarang berdiri, toabiro, berdiri ngantri, toabir ngantri,
Kai yusafiru, agar mereka bisa pergi biwasitoti tilka ta'irah, dengan perantaraan kapal terbang itu. Alatih taro'aha, terbelakang otaknya. Tapi karena dia mau melakukan terus sampai jadi pesawat. Ya ini sekarang, yang sekarang kita ngantri. Amma tadunul an annahu qad hanal waqt. Apa yang Anda pikirkan, yang Anda prasangkakan sekarang, yang Anda sangkakan itu apa sekarang? Annahu, sesungguhnya, qad hanal waqt, waktunya adalah sekarang. Sekaranglah waktunya. Li antuqidho kudrotaka, agar Anda membangkitkan kudrotaka, akan kemampuanmu. Untuk membangkitkan kemampuan dan menemukan kemampuanmu untuk apa ya hari ini, detik ini, jangan besok-besok. Wayuqidho dan Anda membangkitkan dan Anda membangkitkan dzalikal marid, akan gen itu, al maujud, yang ada, bidakhilika, di dalammu. Jadi temukan kemampuan Anda apa, bangkitkan sekarang. Sekarang waktunya, jangan besok-besok. Watarok kaza, dan Anda concern, fokus ala hadafaka, atas tujuanmu. Tujuanmu itu apa? Dari sekarang tentukan. Watu'ti hadafaka, dan kasihlah, watu'ti, dan kasihlah, atau Anda mengasih, hadafaka, pada tujuanmu, lillahi, karena Allah. Tujuanmu apa? Jadikan karena Allah. Karena sudah, kalau karena Allah, tidak akan ada orang yang ngomong apa saja udah gak peduli. Jadi karena orang itu pasti ada yang seneng, ada yang gak seneng, ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang mencaci, ada yang memaki. Biarin aja. Kalau kita dengerin mereka, gak jadi ngapa-ngapain. Kenapa kok kita disuruh karena Allah? Karena kalau ada orang ngomong gak seneng, biarin aja. Udah gitu intinya. Karena kita gak karena mereka. Itu yang dimaksud karena Allah. Wa nahnu saufa natakalam, dan kami akan membahas bitafsili, dengan rinci, andalik, atas hal itu, indama natakalam, ketika kita berbicara, an maudu, pada tentang kaifa tasna mustaqbalak, bagaimana Anda menciptakan masa depanmu. Ini nanti kita akan bahas selanjutnya, kaifa tasna'u mustaqbalak, bagaimana menciptakan masa depanmu. Maka ikuti kajian ini, Anda akan bisa menciptakan masa depan Anda sendiri dengan gemilang. Cukup sekian, wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.